Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Seperti apa, Matt? Ya, tentunya informasi terkini dan juga inspiratif sudah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Di antaranya adalah Wali Kota Jakarta Utara tinjau Tanjung Priok. Ada pula upaya mengampanyekan mudik ramah anak. Ya, dan selanjutnya pada segmen Bincang kita akan membahas tentang perbaikan dan peningkatan kualitas terminal kelas A. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya pemirsa, Kamis 30 Juni 2016 kemarin Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok untuk memastikan arus mudik dari Pelabuhan Tanjung Priok berjalan dengan lancar. Dalam kunjungannya, Wahyu menyempatkan diri naik ke atas kapal KM Tidar untuk melihat langsung kondisi penumpang yang mudik dengan menggunakan kapal laut. Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi Kamis lalu berkunjung ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk memantau perkembangan arus mudik di Pelabuhan Tanjung Priok. Kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan Wali Kota Jakarta Utara untuk memastikan perjalanan mudik antar pulau dari Pelabuhan Tanjung Priok berjalan dengan lancar. Untuk 70.000 pemudik yang menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok menyiagakan 19 kapal penumpang dan barang. 9 diantaranya merupakan kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia. Dalam kunjungannya, Wahyu Haryadi menyempatkan untuk bertemu penumpang di atas kapal KM Tidar yang sedang bersandar. Ia juga memeriksa fasilitas terminal penumpang Tanjung Priok yang telah diperbaharui sejak tahun 2012. Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang, terminal penumpang Tanjung Priok dilengkapi dengan ruang tunggu yang memiliki 900 kursi, berpendingin ruangan, area kafetaria, serta toilet. Memang yang jadi perhatian dari pemerintah daerah dalam ini Kota Jakarta Utara, yang memang ada pelabuhan dan terminal, kita hari ini melihat kesiapan dari semua pelayanan yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Dan tadi juga saya sempat wawancara berdialog dengan penumpang KM Tidar yang akan menuju kawasan timur. Itu mereka semua merasa puas dalam pelayanannya dan nyaman, ya artinya dibanding tahun-tahun yang lalu ada peningkatan. Ya kalau pelaksanaan mudik tahun ini ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya. Semua pelayanan yang kita sampaikan, kita berikan kepada warga masyarakat, terutama yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halamannya. Nah ini adalah kalau pelabuhan ini kan memang alat moda transportasi di antar pulau ya. Dan mudah-mudahan nanti di dalam pelayanan-pelayanannya juga akan lebih baik lagi seperti itu. Wahyu Rizky, Agestino, Dai TV. Baik, kita beralih ke Medan, Sumatera Utara, pemirsa, untuk memberikan kenyamanan bagi para penumpang kapal laut yang datang di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Pihak Pelindo 1 sebagai pengelola pelabuhan telah menyiapkan terminal penumpang baru bernama Terminal Bandar Deli. Nah, seperti apa berbagai fasilitas yang ada di pelabuhan ini? Berikut liputan tim Dai TV dari Belawan, Sumatera Utara. Tahun ini Pelabuhan Belawan di Medan, Sumatera Utara mengaktifkan terminal penumpang baru bernama Terminal Bandar Deli sebagai persyaratan untuk menjadi terminal kelas A. Di terminal ini terdapat counter check-in serta juga kesiapan petugas terminal dan pelabuhan dan juga penggunaan etiket yang memudahkan pengawasan penumpang yang akan naik ke kapal. Terminal ini dilengkapi dengan garbarata sehingga memberikan kenyamanan bagi para penumpang. Meski berbagai fasilitas di terminal ini telah ditambah dan diperbaharui, namun arus pemudik yang masuk ke Pelabuhan Belawan mengalami penurunan. Kita akan mencoba meningkatkan pelayanan ya, mungkin kalau ini masih pakai jembatan ya, pakai tangga, nanti mungkin ya pakai eskalator gitu, mungkin ke depannya itu, dan kemudian kita harapkan kereta api itu bisa connect intermodanya ya, dari kereta api, kapal, dan darat gitu. Ya, untuk arus mudik tahun ini seperti tadi saya bilang itu ada penurunan ya 5-7% itu karena kalau melihat tahun lalu itu yang turun mudik dan yang kembali ya, yang kembali ke daerah sebelumnya itu menurun. Jadi
Ada sekitar 5-7%, dan itu setelah saya coba cari tahu, kemungkinan besar adalah dari ditutupnya beberapa pabrik di Batam. Jadi itu kemungkinan jadi mereka turun dan tidak kembali lagi. Ya, antusiasme masyarakat yang mudik dengan menggunakan sarana transportasi laut tentu harus diiringi dengan keselamatan dan keamanan para pemudik agar tiba di kampung halaman dengan selamat. Nah, berikut ini beberapa tips yang bisa membantu Anda untuk melakukan mudik yang aman dengan kapal laut. Euforia mudik telah dirasakan oleh sebagian orang yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. Keriangan ini sebaiknya dibarengi dengan siaga menjaga keselamatan dan keamanan diri selama perjalanan mudik, terutama bagi para pengguna moda transportasi laut yang bisa menghabiskan waktu 2 hingga 4 hari berlayar. Apa saja ya yang harus diperhatikan bagi pemudik pengguna transportasi laut? Dapat saya sampaikan kepada calon penumpang yang akan menggunakan sarana transportasi laut, terutama kapal-kapal pelni, bawalah barang-barang secukupnya agar dalam perjalanan baik di pelabuhan maupun di atas kapal maupun di pelabuhan tujuan dapat dengan mudah mengawasi agar tidak tercecer, terutama barang-barang berharga maupun uang kontan sebaiknya jangan dibawa dengan jumlah yang berlebihan. Jaga kesehatan, yang bawa anak kecil, diawasilah anak-anaknya selama dalam pelayaran. Nah, dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan, semoga perjalanan mudik Anda menyenangkan dan dapat tiba di kampung halaman dengan selamat. Selamat mudik, Tim Liputan DAI TV. Pemirsa, memasuki musim mudik, sebagian besar orang mulai berbondong-bondong untuk pulang ke kampung halaman. Bagi Anda yang ingin mudik dengan aman menggunakan kendaraan pribadi, sebaiknya perhatikan kondisi kendaraan dalam keadaan yang optimal. Ya, lantas bagian apa saja yang perlu diperhatikan sebelum mudik menggunakan kendaraan pribadi? Berikut liputannya untuk Anda. Lebaran tinggal menghitung hari. Itu artinya kita telah memasuki musim mudik. Bagi Anda yang berencana mudik atau pulang ke kampung halaman menggunakan mobil pribadi, tentunya persiapan telah dilakukan jauh hari sebelumnya, seperti pemeriksaan mesin mobil secara menyeluruh. Hal ini dilakukan agar mesin dapat berjalan optimal demi menunjang kenyamanan dan keamanan pengendara saat melakukan perjalanan jauh. Sejumlah bagian pada mobil yang perlu diperiksa sebelum menempuh jarak jauh antara lain tekanan angin, oli, rem, kondisi aki dan ban mobil. Selain itu, kondisi lampu kendaraan juga harus diperhatikan karena penting untuk perjalanan malam. Mudik jarak jauh biasanya sih yang udah pasti oli, terus cek ban, sama yang paling penting tuh air mobil tuh jangan sampai kurang, ya kan? Kalau nggak nanti bisa overheat mesinnya. Selain itu tune up supaya mobil juga larinya oke, nggak boros. Sama kalau mau lebih oke lagi, cek kaki-kaki, spuring dan balance. Memeriksa kondisi kendaraan tak hanya dapat dilakukan di bengkel saja, karena terdapat beberapa bagian yang dapat diperiksa dan dirawat sendiri di rumah atau pada saat perjalanan. Seperti menambahkan air aki sendiri, memeriksa tekanan angin pada ban, serta membeli oli dan menggantinya sendiri. Yang paling gampang sih pertama cek tekanan angin, terus tekanan oli bisa dicek levelnya jangan sampai kurang, air juga jangan sampai kurang. Itu sebenarnya yang paling umum orang bisa cek sendiri di rumah. Yang kedua juga kalau akinya masih pakai aki basah, itu level air akinya harus dicek jangan sampai kurang. Lidi Agustin, Alif Ramadana, DAI TV. Pemirsa, selanjutnya kami akan berbincang tentang perbaikan dan peningkatan kualitas terminal kelas A. Sesaat lagi tetap bersama kami di Halo Indonesia.
Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan kita sudah memasuki segmen Bincang Halo Indonesia. Ini kita akan membahas sesuatu yang sekarang sedang Relevan sekali ya. sekarang sedang terjadi, yaitu Mudik 2016, dan ini ada target tersendiri dari Kemenhub dan turunan di bawahnya adalah zero accident. Iya, Seperti itu ya. Dan seperti kita tahu bahwasanya untuk mewujudkan zero accident ini tentu dibutuhkan pembenahan dan komitmen dari berbagai pihak untuk kemudian membuat transportasi selama musim mudik. Sebenarnya tidak harus selama musim mudik juga, tapi kemudian sehari-hari untuk menetapkan supaya tidak ada accident atau setidaknya meminimalkan jumlah kecelakaan yang ada di jalanan. Betul sekali, dan tentunya juga pasti sudah dilakukan persiapan-persiapan dari lama sebelum jelang mudik itu. Nah, untuk itu kita akan membahasnya langsung dengan narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Eli Sinaga selaku Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Namun sebelumnya kita simak dulu tayangan berikut ini. Untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan tertib di terminal bus, khususnya menjelang Lebaran, peningkatan pelayanan di terminal penumpang tipe A, yaitu terminal induk yang melayani bus antar kota antar provinsi, dan angkutan perkotaan terus ditingkatkan. Salah satunya adalah terminal Kampung Rambutan. Di ruang tunggu terminal yang melayani rute perjalanan ke Jawa, dipasang papan jadwal keberangkatan dan daftar harga tiket bus untuk meminimalisir praktek percaloan. Selain itu, pengelola terminal juga menyediakan ruang istirahat bagi pengemudi bus. Dan untuk memastikan setiap kendaraan layak jalan, Kementerian Perhubungan menyiagakan 5 petugas unit pengujian kendaraan bermotor yang akan mengecek kondisi bus sebelum berangkat. Pengecekan meliputi fungsi rem dan lampu-lampu indikator bus. Bus tidak diperbolehkan beroperasi jika ditemukan kendala teknis. Selain di terminal Kampung Rambutan, peningkatan pelayanan terminal juga dilakukan di 9 terminal lain di Jabodetabek, di antaranya Terminal Terpadu Pulau Gebang, Terminal Depok, Terminal Bekasi, Terminal Poris Pelawat, dan Terminal Baranang Siang. Ya, ini kalau kita lihat sebenarnya ada misi khusus dari BPTJ yang baru dibentuk tahun lalu 2015 ini untuk kemudian ya membuat terminal-terminal yang ada di Jakarta atau Jabodetabek ini semakin baik ya, karena memang kalau kita menilik pada Permenhub nomor 40 tahun 2015 memang tentang standar pelayanan di terminalnya harus bagus. Betul. Nah, ini salah satu misi dan visi daripada BPTJ ini sendiri. Langsung kita sapa narasumber kita hari ini, ada Ibu Eli. Halo Ibu Eli, apa kabar? Halo, baik. Selamat datang di Halo Indonesia. Terima Ini kasih. walaupun sibuk mengawal mudik tapi tetap cerah dan Harus hadir di Daerah selalu TV ya. cerah dan harus Oke. strong. Harus strong, luar biasa. Luar biasa Bu, semangat. ini kan salah satu misi dari BPTJ adalah untuk kemudian ya membenahi beberapa terminal A yang ada di Jabodetabek. Tapi sebelum kita membahas bagaimana kemudian proses pembenahannya, sebenarnya yang dikategorikan sebagai terminal A itu apa saja dan terminal mana saja yang ada di Jabodetabek? Ya, terima kasih Mas. Jadi sebetulnya terminal A itu artinya terminal yang memberangkatkan bus antar kota, antar provinsi. Ya, karena memang kami di Kementerian Perhubungan, kami yang mengeluarkan izin trayek untuk bus-bus antar kota, antar provinsi. Jadi di Jabodetabek ini ada 10 terminal. Ya, jadi termasuk tadi disampaikan terminal Kampung Rambutan, terminal Pulau Gebang, Kalideres, Rawamangun, kemudian termasuk Baranang Siang di Bogor, kemudian terminal Poris Pelawat di Tangerang, ya terminal Rawamangun, terminal Tanjung Priok, terminal Depok. Kira-kira. Kesiapannya udah dilakukan dari kapan nih Bu untuk jelang mudik? Iya. Pasti kan banyak persiapan-persiapan. Gitu. Iya, jadi kalau terminal A itu sementara ini sebetulnya masih dipegang atau dioperasikan oleh teman-teman di pemerintah daerah. Nah, baru saja berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2015 yang lalu itu dikeluarkan undang-undang itu bahwa Kementerian Perhubungan sekarang yang harus mengoperasikan terminal-terminal tipe A di seluruh Indonesia. Begitu. Nah, jadi sementara ini memang teman-teman di daerah, tapi kami tentunya punya koordinasi yang kuat dengan teman-teman di daerah. Khususnya BPTJ, karena J-nya adalah Jabodetabek. Nah, jadi kami harus menjaminkan semua pelayanan transportasi di Jabodetabek itu harus oke, ya, termasuk tadi masalah keselamatan dan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, termasuk juga berarti target zero accident ya Bu, Betul. yang diterapkan tahun ini. Kira-kira apa nih yang sudah dipersiapkan untuk mencapai zero accident? Iya. Jadi salah satu tempat untuk berangkatnya bus-bus itu tentunya adalah terminal. Itu. Nah, di terminal inilah harusnya kepala terminal menjaminkan bahwa kendaraan yang keluar itu sudah layak jalan. Kemudian bukan hanya kendaraan, tapi pengemudi.
Ya, karena kita tahu bahwa kecelakaan itu yang paling besar sampai saat ini disebabkan oleh human error. Ya, human error dalam hal ini adalah si awak pengemudi. Nah, oleh sebab itu kami sangat concern di BPTJ dengan paling tidak 2 hal itu ditambah pelayanan kepada masyarakat. Itu. Nah, oleh sebab itu kami selama sudah dari 3 minggu 4 minggu yang lalu kita melakukan rem check, ya, kita lakukan cek untuk kelaikan kendaraan-kendaraan. Walaupun kami memang agak shock juga ya, ya setelah kita cek semuanya. Kenapa, karena Bu? kali ini Berapa persen? checkingnya itu Pak Menteri minta nggak boleh sampling, tapi kita lakukan untuk semua, ya, untuk semua. Ya memang pertama kami kaget banget, minggu pertama hanya 10% yang lulus. Minggu kedua naik 20%. Tapi alhamdulillah di minggu terakhir itu ada 40%. Ya, walaupun berarti masih banyak sekali bus-bus yang tidak layak jalan. Nah, kami minta kemudian para pemegang PO, ya, operator bus ini untuk memperbaiki itu bus-busnya. Kalau tidak juga memenuhi persyaratan, itu nggak boleh jalan. Nah, bahkan sekarang kita udah turunkan nih persyaratannya. Jadi tadinya persyaratannya itu kan banyak sekali, termasuk misalnya harus ada alat pemadam kebakaran, harus ada pemecah kaca kalau terjadi keadaan darurat, ya, termasuk kemudian ada P3K. Itu semua udah nggak kita perhatikan lagi. Yang utama itu hanya paling perlu 5 komponen saja, ya, 5 komponen saja. Misalnya 1 rem. Pasti dong Mas, kalau nggak ada remnya gimana? Kemudian yang mungkin nggak dianggap perlu ya oleh teman-teman di PO, itu sabuk keselamatan untuk pengemudi, gitu, karena dia harus duduk stabil, safety kan? Belt, ya. Itu safety belt ini harus ada. Nah, ini yang banyak teman-teman itu sangat tidak memperhatikan, yaitu ditaruh aja, digantungin tali tas misalnya, ditaruh sehingga oh ini tali tas ya pasti nggak ada kawinannya. Aduh, hanya untuk menghindari petugas ya Bu ya. Terus banyak juga kaca pecah ya, kaca depan yang pecah. Ya ini memang mungkin masyarakat di daerah menurut mereka, ya tapi jelas kalau kacanya udah pecah hancur di depan itu ya kita nggak izinkan dong untuk jalan. Ya, jadi itu ada cuma 5 hal yang kita minta ya untuk sementara karena keadaannya sudah demikian parahnya gitu. Jadi ya BPTJ masih terus berusaha untuk ini ya Bu ya. Ya. Berarti angka terakhir di 40% ya. 40%. Nah, ini menarik sekali, kita masih akan kupas lebih lanjut lagi, tapi pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali sesudah jeda berikut. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Ini kalau kita berkaca tadi apa yang kita bahas sebelum break adalah diadakannya rem check yang kemudian kita tahu ada sekitar kurang lebih 2092 unit bus akap yang ada di Jabodetabek. Dan kalau kita berbicara tentang salah satu human error adalah dari supir atau pengemudi yang kalau kita mengaca pada UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini memang jam kerja mereka adalah 8 jam. Tapi kenyataannya mereka bisa 24 plus jam lebih jam operasional di jalannya. Nggak istirahat, baru bangun tidur terus kemudian suruh jalan. Itu sangat luar biasa sekali ya. Kita kembali ke Bu Eli. Bu Eli, ini kalau dari temuan dari teman-teman di BPTJ ini selama ini terminal mana sih Bu yang paling nakal gitu dan bagaimana kemudian konsekuensi ke depannya? Kira-kira sih kayaknya rata-rata aja Mas. Rata-rata ya. Nah makanya ya sebelum Lebaran, sebulan sebelum Lebaran itu kami BPTJ kumpulkan itu semua teman-teman kepala terminal ya bersama-sama dengan Disub DKI dan Tangerang juga begitu Bogor. Ya kita kumpul, kemudian bikin perjanjian nih karena ada hal-hal yang wajib mereka harus siapkan. Ya jadi yang pertama tadi memang untuk pengemudi yang selama ini memang tidak ada perhatian untuk mereka. Ya, jadi kalau kita ketemu pengemudi mau berangkat, dia duduk-duduk di tanah sambil main gaple gitu. Itu pemandangan seperti itu lumayan banyak. Nah, makanya saya panggil teman-teman kepala terminal, sekarang kita bikin perjanjian. Kita harus jaga ini si pengemudi. Walaupun jelek, walaupun seperti apa, kita siapkan ruang istirahat untuk pengemudi. Apalagi selama Lebaran, Mas, itu biasanya kalau kembali dari Jawa, mereka kan harus bawa lagi penumpang. Nah, ini cuma istirahat sebentar saja, padahal di jalan sampai berapa jam gitu ya. Standarnya 8 jam Standarnya kerja, berdasarkan undang-undang, 8 jam itu mereka 4 jam harus istirahat 30 menit. Nah, ini yang kontrolnya memang nggak ada. Tapi paling tidak, Bu, kalau di terminal itu adalah tempat dia istirahat sejenak. Tapi syukur alhamdulillah, ya, ada beberapa terminal yang walaupun dengan seadanya, saya cukup apresiasi ya seperti Kalideres, Rawamangun.
dengan kondisi yang seperti itu mereka siapkan itu, ya. Jadi lumayan lah bisa istirahat mereka, walaupun ada beberapa terminal juga betul-betul menyerah, ya. Nggak ada lagi ruangan yang cocok untuk disiapkan. Ya, kita memanusiakan pengemudi lah ya, karena bagaimanapun mereka raja jalanan, tapi juga butuh ujung waktu tombak istirahat pemudik juga ya. sebetulnya Betul ya, betul untuk sekali. sampai. Nah kalau bicara tentang Pulau Gebang, nah, ini kan yang baru, menarik nih Bu. Gimana sih kesiapan dan sosialisasinya? Iya, sebetulnya Pulau Gebang itu ya bagus ya, terminalnya udah begitu hebat, bangunannya dan sebagainya, ya, dan juga sudah banyak memenuhi persyaratan untuk menjadi terminal yang betul. Oleh sebab itu memang Kementerian Perhubungan sudah memberikan izin penetapan lokasi, ya, dan memberikan izin untuk uji coba terminal itu. Ya, jadi kami juga sebetulnya pada masa Lebaran ini khusus untuk jurusan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sama-sama DKI difokuskan berangkatnya dari Pulau Gebang. Ya, jadi kalau di Pulau Gebang itu sampai sekarang mungkin busnya itu kurang banyak sebenarnya. Ya, saya sudah minta himbau ke Dinas DKI, Perhubungan DKI, supaya yang dari Pulau Gadung, dari Rawamangun yang begitu crowded, ya, dan kasihan di sana penumpang duduk aja pun hampir nggak ada tempat. Itu kalau kita pergi ke Pulau Gebang, wah itu nyaman sekali. Tapi katanya banyak yang bilang agak kejauhan Bu, Pulau Gebang. Nah, sekarang dari Pulau Gadung itu sudah disiapkan bus Transjakarta loh. Yang cukup banyak shuttle, ya. Busnya itu ada 15 menit sekali. Jadi jangan khawatir nih para penumpang, ya, supaya enak nunggunya dan sebagainya. Anda tuh sudah disiapkan bus Transjakarta dari Pulau Gadung, dari Rawamangun ke Pulau Gebang. Nah, itu setiap dia 15 menit sekali. Gitu. Jadi nggak ada alasan begitu juga PO-PO-nya nih, perusahaan otobus. Ya, jangan cuma mau nongkrongnya di Pulau Gadung. Ya, mungkin kalau di Pulau Gadung ngumpet-ngumpet mau kabur mungkin masih kelihatan. Itu. Tapi kalau di Pulau Gebang memang satu persatu itu dicek busnya, sehingga tidak ada bus yang berangkat tidak layak jalan. Kontrolnya Gitu. lebih baik. Kontrolnya, lagi, nah ya. mungkin jangan-jangan itu yang membuat PO pada males berangkat. Nah, kalau gitu gimana nih pemirsa, kalau kita lihat dulu bagaimana mengenai wajah pelabuhan dari Pulau Gebang dalam tayangan berikut ini. 50% keberangkatan bus dari Terminal Pulau Gadung dialihkan ke Terminal Pulau Gebang. Terminal bus terpadu Pulau Gebang yang memiliki akses langsung menuju tol lingkar luar Jakarta dapat membantu mengurai kemacetan lalu lintas di dalam kota pada puncak arus mudik tahun ini. Para operator bus mulai membuka loket penjualan tiket di Terminal Pulau Gebang. Terhitung tanggal 10 Juni kemarin, terdapat 31 loket yang disediakan oleh pihak terminal. Arus pemudik telah memadati Terminal Pulau Gebang sejak H-5 Lebaran. Sebanyak 800 penumpang berangkat dari Terminal Pulau Gebang menuju kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan jumlah keberangkatan mencapai 80 armada bus setiap harinya. Ya, Terminal Pulau Gebang dibangun di atas tanah seluas 14,5 hektar dan menjadi terminal bus terbesar se-Asia. Di terminal ini tak terlihat kesemerautan jasa angkutan barang karena pihak pengelola menyediakan troli untuk para pemudik yang membawa banyak barang. Sementara itu, di ruang tunggu penumpang juga dibuat nyaman oleh pendingin udara, layar LCD berisi jadwal keberangkatan bus, perpustakaan mini, dan fasilitas charger gratis. Penyandang disabilitas juga mendapatkan pelayanan kursi roda. Ya, ini kalau kita lihat tampaknya seperti Terminal 3 di Soekarno-Hatta ya, sangat luar biasa. Tadi sampai pelabuhan. Iya, betul sekali ya, Terminal Pulau Gebang. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat seperti Terminal 3 di Soekarno-Hatta, dan ini dijadikan sebagai, kabarnya adalah terminal terbesar se-Asia Tenggara. Ini sangat luar biasa sekali. Kita kembali ke Bu Eli. Bu Eli, ini yang paling layak dari antara 10 terminal yang lain adalah Pulau Gebang. Yang menjadi pertanyaan adalah Pulau Gebang masih baru, Bu, masih layak, gitu kan? Yang lain sudah lama. Apakah nanti kedepannya Pulau Gebang juga akan tidak layak? Bagaimana kemudian supaya ada sustainable follow up dari terminal-terminal yang ada selama ini? Betul, betul. Ya, jadi bukan cuma fisiknya bagus, tapi dia supaya menjadi betul-betul fungsi sebagai terminal, bagaimana menaikkan, menurunkan penumpang, ya, dengan memberi pelayanan yang terbaik. Yang sangat juga perlu diperhatikan adalah manajemen terminal. Ya, jadi kalau penumpang masuk ke dalam terminal, dia harus tahu, ya, sekarang dia berada di mana, kalau dia mau naik kemana, turun kemana, jadwalnya juga lengkap, ya, dan sebagainya. Termasuk ada tempat pengaduan, ya, misalnya.
Nah, di Terminal Pulau Gebang yang saya pikir juga nanti perlu kita perbaiki ke depan. Ya, salah satunya itu sekarang ini loket itu masih banyak sekali di sana. Ya, sekarang ada 31 loket yang disediakan, ya, yang bahkan mereka ingin menambah sejumlah menjadi 80 loket. Nah, ini selain satu mengambil space yang begitu besar, ya, kedua kalau beli tiket di loket, ya ini bisa membuat kepadatan calo juga banyak gitu ya, kepadatan dan sebagainya, agak semrawut lah. Ya, kami sudah bertekad di Kementerian Perhubungan ya bersama-sama nanti teman-teman dari PO ya, sebetulnya mereka sudah ada yang mulai beli tiket itu secara online. Gitu online. Kereta api aja juga sekarang udah oke banget ya. Nah, jadi jangan bilang kalau wah ini masyarakat kelas bawah susah kalau beli online. Udah enggak lagi, semua kita kok punya handphone, ya, jadi mudah sekali gitu. Jadi kalau ke depan beli online, calo terhindar. Kedua, semua penumpang yang naik di atas bis dipastikan sudah punya tiket. Nah kalau sekarang itu mereka bisa naik ke atas bus, nggak punya tiket, nanti giliran ditagih uang tiketnya di tengah-tengah jalan tol. Di tengah jalan tol ditembak, harusnya misalnya 200.000 menjadi 400.000. Kalau disuruh turun di jalan tol ya mendingan penumpang bayar kan. Nah itu juga masih ada menjadi ya. Nah tapi kalau dari sisi kesiapannya sendiri tadi kan kita lihat udah bagus sekali. Masalah ruangan pengaduan, kemudian informasi, timetable, schedule segala macam udah baik ya Bu untuk fasilitas-fasilitas tambahan misalnya untuk yang difabel mungkin atau ibu menyusui, apakah sudah disediakan? Betul, sudah ada di sana untuk ibu menyusui, bahkan perpustakaan pun ada loh di sana. Jadi kalau lagi agak lama menunggu, biar tambah pinter masuk ke perpustakaan. Ya perpustakaan ada, kursi roda juga ada. Kemudian troli untuk angkat barang, nah juga ada. Cuma jangan mentang-mentang ada troli, ini teman-teman penumpang juga yang naik bis bawa barangnya seabrek-abrek nih. Jadi banyak kemarin nggak bisa masuk gitu ke dalam bus. Nah ke depan ini pun nanti harus kita atur. Jangan sampai penumpang itu bawa barang melebihi muatan bagasinya sehingga bawanya ke dalam bus. Ini juga mengganggu kenyamanan penumpang yang lainnya. Selain juga mengganggu keselamatan juga loh. Ini udah punya yang bagus, tinggal sosialisasinya aja supaya makin banyak yang ke Pulau Gebang dan tertib yang tadi ke Jawa Tengah dan Jawa Timur itu ya. Baik, masih akan kita lanjutkan obrolan kita sesudah jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Hal Indonesia. Ini kalau kita lihat memang pihak dari pemerintah khususnya Kemenhub ini sangat luar biasa serius untuk menangani atau juga memperbaiki keadaan atau kondisi dari terminal-terminal khususnya A yang ada di Jabodetabek. Ini seperti kita lihat beberapa waktu yang lalu Pak Menteri pun turun, Pak Jonan itu kemudian di Terminal Kampung Rambutan itu memeriksa sebuah bus yang kemudian seatbelt dari sopirnya itu tidak ada colokannya. Kemudian penumpang disuruh turun untuk berganti bus supaya ya ini demi keselamatan bersama. Keselamatan bersama. Baik. Kita kembali ke Bu Eli. Bu Eli, ini kalau kita lihat banyak terminal bayangan, banyak yang kucing-kucingan. Tadi kalau kita ngomongin terminal Kampung Rambutan, seperti Pak Jonan yang datang ke sana beberapa waktu yang lalu, itu kalau di luar, itu pas di tikungan Pasar Rebo itu sangat luar biasa macet, Bu. Itu sangat mengerikan sekali. Itu salah satu bentuk nyata dari terminal bayangan lah. Nah, seperti apa sebenarnya konsekuensi sanksi dari PO-PO yang melakukan seperti itu? Iya, jadi sebenarnya udah jelas dia harus masuk terminal. Walaupun sebetulnya bus itu masih juga boleh berangkat dari pool sekarang ini. Ya, tapi kami sudah berdiskusi di Kementerian Perhubungan, mungkin di waktu yang akan datang kita nggak ngizinkan lagi dari pool karena kita berharap semua terminal harus sudah betul-betul mampu melayani. Di 10 titik itu ya. Nah, memang betul, Mas. Ya, seperti saya kemarin ke Pulau Gadung, saya masuk Pulau Gadung, begitu juga kemarin dulu saya ke Tanjung Priok, ya, mula-mula padat gitu. Gitu kita masuk ke sana, itu agak lengang dan banyak itu mereka di luar semuanya, ya. Takut diuji barangkali. Nah, ini kan tidak boleh. Terminal bayangan ini yang betul-betul harus kita upayakan, tidak boleh ada bus-bus parkir di tengah jalan, mengganggu lalu lintas. Selain kontrol kita pun terhadap pengemudi, terhadap sarananya, ini nggak bisa dilakukan. Nah, sebenarnya terminal ini itu dia punya daerah lingkungan kerjanya di dalam terminal. Tapi ada juga yang namanya daerah pengawasan. Nah, daerah pengawasan itu adalah daerah di luar terminal yang masih
terpengaruh karena adanya terminal. Jadi kalau Mas sebut tadi Pasar Rebo, itu akibat dari Kampung Rambutan. Sebenarnya kepala terminal Kampung Rambutan harus bertanggung jawab juga dengan keadaan di sekitar. Nah, pojok sebenarnya yang Pasar Rebo menjadi titik itu. masalah adalah apakah mereka merasa praktis di situ atau mereka tidak mau masuk terminal karena dari faktor kenyamanan dan juga keamanan. Ya, memang sekarang ini barangkali banyak komplainnya masyarakat. Ya, kalau kita tanya, habis kalau kami ke sana juga Jauh bingung, atau, ya, bingung. Kemudian ada juga memang yang menyampaikan juga kurang aman dan sebagainya. Makanya mereka paling enak nunggu di luar. Dan di luar pun itu banyak yang tidak melarang gitu aparat kita. Jadi ya sama-sama membutuhkan di luar. Si pengusaha busnya, supirnya butuh penumpang, penumpang butuh angkutan, tempatnya enak. Jadilah di situ. Nah, yang ini sebetulnya kan sangat mengganggu arus lalu lintas. Ya kan, Mas? Kontrol berarti ya, Bu, ya? Kontrolnya memang Dan di situ ya nanti harus kita lebih kedepannya kuatkan. akan ditertibkan ya, Bu. Ya. Kalau untuk kasus-kasus seperti kadang-kadang kan ada pembatalan sepihak dari PO-PO yang nakal. Kemarin ini ada kasus PO Sindoro ya, Bu. Itu seperti apa tuh? Kasihan juga kan pemudik yang udah siap berangkat, tahu-tahu akhirnya nggak bisa jalan. Betul. Jadi kebetulan saya memang sedang ada di Pulau Gebang itu loh. Ya, jadi itu mereka ada beberapa orang. Saya tanya, loh kenapa pada bingung? Ini Bu, kami udah seminggu lalu beli tiket, ya, tapi tiba-tiba sekarang mereka bilang nggak jadi berangkat. Ya, saya klarifikasi dengan PO-nya, mereka sampaikan, iya karena penumpang kami cuma sedikit. Loh saya bilang tidak boleh seperti itu. Ya, mau sedikit, mau banyak, kalian sudah jual, kalian harus berangkatkan penumpang. Gitu ya, akhirnya dengan diskusi yang cukup panjang, ya, akhirnya mereka juga memberangkatkan. Ya, tapi sebetulnya tidak boleh dong. Kalau mereka sudah menjual tiket, ya bahkan bukan hanya berangkat atau tidak berangkat, ya jamnya pun sebenarnya harus mereka taati. Kalau di jadwalnya jam 1, ya harus jam 1 berangkat. Nah sekarang memang mereka banyak ngeluh, kami kan nggak tentu Bu, bus kami datang dari Jawa, di sana macet, ya. Kemarin sampai di Tanjung Priok itu yang harusnya berangkat jam 10, jam 2 siang juga belum berangkat. Sampai saya sampaikan 1 jam lagi nggak berangkat bus, nggak datang bus untuk memberangkat penumpang, ya ini PO-nya akan kita keluarkan dari terminal. Tegas gitu. ya Bu sanksinya. Iya, tapi ternyata busnya bisa datang tuh. Bisa. 45 menit kemudian. Misalkan di-manage dengan benar ya Bu. Nah, Oke, betul. terkait dengan ini tahun 2016 menurut data dari Kemenhub ini kan ada 17 juta lebih orang yang mudik Bu. Itu menggunakan angkutan umum yang kendaraan pribadi di luar itu. Nah, berkaitan dengan mudik ini kan banyak kemudian instansi baik pemerintahan ataupun swasta yang mengadakan mudik gratis Bu. Nah, bagaimana kemudian koordinasi dengan pihak BPTJ? Adakah koordinasi khusus untuk mengecek kendaraan-kendaraan ini atau seperti apa? Ya, pasti. Jadi walaupun dia mudik gratis, semua kendaraannya wajib layak jalan. Jadi semua kendaraan itu juga kita lakukan rem cek. Ya, kita rem cek pokoknya udah kita kerubutan lah. Semua seluruh Indonesia ini kita kerubutan. Di daerah pun begitu. Tetap dilakukan rem cek. Yang nggak punya stiker, jadi kalau dia lulus layak jalan, kita pasang stiker kan Mas di depan kaca depan itu. Jadi kalau yang tidak berstiker ya nggak bisa jalan. Oke, singkat saja Bu, pesan untuk teman-teman yang mau mudik. Iya, teman-teman yang mau mudik ini nomor 1, kami butuh juga bantuannya ya. Tolong dilihat-lihat itu Pak Supir. Ya, Pak Supir kita ini apakah dia sudah menggunakan sabuk pengamannya ya. Kemudian juga tolong dilihat-lihat jangan sampai dia ngantuk atau kebut-kebutan. Ya, kalau mau naik bis, tolong juga diperhatikan bahwa bisnya itu di depan sudah ada stiker layak uji. Karena kalau tidak ada itu berarti busnya tidak layak uji atau belum diuji. Terima kasih Bu Alice Selamat pulang kampung semuanya, mudah-mudahan sampai dengan selamat. Amin. Nah, semoga juga nanti BPTJ dapat terus mengkoordinir semua aspek dalam transportasi supaya didapat mudik yang aman dan nyaman ya Bu ya. Terima kasih banyak. Pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih punya beragam informasi menarik lainnya sesudah jeda berikut. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia menetapkan masa mudik dengan menggunakan kereta terhitung sejak 24 Juni hingga 17 Juli 2016. Tercatat ada 195.421 penumpang yang melakukan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Ya, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang diprediksi akan mencapai 5%, PT KAI mengupayakan berbagai cara seperti menambah jumlah kereta dan membatasi berat barang bawaan penumpang. Tahun ini PT KAI Daerah Operasional 1 memprediksi pemudik yang menggunakan kereta api meningkat 5% dari tahun lalu.
yakni akan mencapai 1.598.000 penumpang. Peningkatan ini dikarenakan adanya subsidi bagi para pemudik motor yang dialihkan untuk menggunakan kereta api. Ya, jadi diprediksikan setiap tahun ini akan selalu meningkat. Nah, tahun ini memang momennya adalah pemerintah memberikan subsidi kepada pemotor ya. Jadi pengendara sepeda motor diberikan subsidi untuk sepeda motornya untuk diangkut menggunakan kereta api gratis ya. Nah, ini juga salah satu poin meningkatkan volume jumlah penumpang. Di samping memang di kereta api sendiri ada pergeseran move ya. Jadi move penumpang-penumpang yang moda transportasi lain menggunakan kereta api. Setiap harinya terdapat 73 perjalanan kereta dengan menggunakan 52 kereta reguler menuju daerah-daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, antara lain Surabaya, Kediri, Purwokerto, dan Yogyakarta. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daob 1 juga menyediakan 14 kereta tambahan serta 7 kereta fakultatif. Dalam pelayanan arus mudik tahun ini, PT KAI juga menerapkan kebijakan untuk membatasi jumlah barang yang dibawa oleh penumpang. Penumpang hanya diperbolehkan membawa barang bawaan sebanyak 20 kg dan maksimal 40 kg dengan biaya tambahan Rp10.000 per kilogram untuk kelas eksekutif, Rp6.000 per kilogram untuk kelas bisnis ekonomi, dan Rp2.000 per kilogram untuk kelas ekonomi non-komersil. Pembatasan barang bawaan untuk penumpang kereta api ditanggapi positif oleh sejumlah pemudik. Mereka mengakui dengan adanya pembatasan tersebut, ruang dalam kereta menjadi lebih lega sehingga terasa lebih nyaman. Ya bagus sih biar tertib aja untuk bawa barangnya. Ya, jika Anda ingin mudik yang nyaman dan juga aman, maka bagi pemudik yang menggunakan kereta api perlu diperhatikan untuk menaati peraturan yang ditetapkan oleh PT Kereta Api Indonesia. Di antaranya hadir tepat waktu sesuai dengan jam keberangkatan kereta dan juga tidak membawa barang yang berlebih. Dari Jakarta, Wode Rizky Agestino, The ITV. Ya, untuk mempermudah pemudik membawa barang bawaan dalam jumlah yang banyak, PT Kereta Api Indonesia menyediakan kereta angkutan barang untuk mengirimkan barang ke sejumlah kota di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pengiriman barang melalui kereta ini diminati oleh pemudik yang ingin mengirimkan sepeda motor ke kampung halaman. Jasa ekspedisi angkut barang dengan menggunakan kereta api terlihat sibuk menerima paket barang kiriman ke berbagai daerah di Indonesia. Ya, jelang Hari Raya Idul Fitri, banyak pemudik yang menggunakan jasa ekspedisi kereta untuk mengirim berbagai barang yang tak tertampung oleh kereta penumpang. Jasa ekspedisi kereta ini melayani pengiriman barang ke sejumlah wilayah di Indonesia, antara lain Cimahi, Garut, Cirebon, Semarang, Pekalongan, hingga Malang. Setiap hari 5 kereta dioperasikan untuk mengangkut kiriman barang yang memiliki daya angkut hingga 5 ton. Umumnya, pemudik mengirimkan sepeda motor melalui jasa ekspedisi kereta. Tarif pengiriman yang ditetapkan penyedia jasa ekspedisi bervariasi, berkisar dari Rp250.000 hingga Rp4,4 juta, tergantung pada besaran cc motor dan jauhnya jarak kirim. Lamanya pengiriman memakan waktu 1 hingga 10 hari. Menurut salah satu staf perusahaan penyedia jasa ekspedisi kereta, Damar Wulan, aspek keamanan serta keselamatan barang merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan penyedia jasa. Karena kita di keretanya ada pengawalnya, Mbak. Kita ngejaminnya ada pengawal di sana. Kalaupun itu ada kesalahan apapun, kita konfirmasi bagaimana barang itu bisa rusak atau basah itu. Kan kalau di sini kan diceknya dari awal, kita terima barang nggak dicek, kondisi masih bagus. Pada saat berangkat pun seperti itu. Sementara itu, sejak H-6 Hari Raya Idul Fitri, jasa pengiriman barang melalui kereta ke wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah sudah ditutup dan akan mulai beroperasi kembali pada 14 Juli mendatang. Wode Rizky Agestino, The ITV. Ya, jelang Hari Raya Idul Fitri, pedagang janur atau daun ketupat mulai memadati sejumlah pasar di ibu kota. Salah satu di kios Janur Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, namun sayangnya kepadatan pedagang tidak dibarengi dengan padatnya pembeli. Para pedagang daun ketupat di tempat ini harus mengalami penurunan penjualan karena sepi pembeli. Berikut informasi selengkapnya.
Hari Raya Idul Fitri selalu didentikan dengan penganan ketupat sebagai makanan khas Lebaran yang disajikan dengan beragam jenis lauk lainnya. Tak heran jika saat ini para pedagang daun ketupat mulai banyak terlihat di sejumlah wilayah di ibu kota. Seperti para pedagang daun ketupat yang sudah mulai ramai di sepanjang jalan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Sedikitnya 12 pedagang daun ketupat di Pasar Jatinegara mulai terlihat sibuk mempersiapkan dagangannya yang sudah mulai tertata rapi sejak 7 hari menjelang Lebaran. Para pedagang daun ketupat di tempat ini menyediakan janur yang masih belum berbentuk ketupat dengan harga Rp130.000 per gabungnya. Dan daun ketupat yang sudah jadi dengan harga Rp8.000 per 10 buah daun ketupat. Seluruh janur-janur ini dipasok langsung dari wilayah Serang, Banten. Namun sayangnya keramaian para pengunjung di Pasar Jatinegara tidak dibarengi dengan banyaknya pembeli daun ketupat. Beberapa pedagang daun ketupat yang memadati kios janur di lahan seluas 48 meter persegi ini mengaku dagangannya sepi pembeli. Salah satu pedagang daun ketupat yang ikut mengalami penurunan penjualan adalah Hendri. Pria 32 tahun asal Sukabumi yang telah menjalani profesinya sebagai pedagang janur sejak 8 tahun ini mengaku penurunan penjualan janurnya tidak hanya terjadi di tahun ini. Ia bahkan sudah mengalami penurunan penjualan sebanyak 10 hingga 15% sejak Lebaran 2 tahun lalu. Buat tahun ini kayaknya ya belum begitu ramai gitu ya Mbak, dibanding dengan tahun-tahun kemarin gitu ya. Kalau tahun sekarang kayaknya kurang begitu, pembelinya belum gitu kali. Kurang tahu ya Mbak, soalnya ada sama masuk sekolah kayaknya gitu Mbak. Kayaknya peningkatnya kurang. Biasanya kan detik-detik sekarang nih rame gitu pembeli yang jual ketupat lagi, beli bahannya gitu Mbak. Menurunnya tingkat daya beli masyarakat akan daun ketupat saat jelang Lebaran membuat para pedagang janur di Pasar Jatinegara harus pandai memutar otak. Tak jarang, para pedagang janur di tempat ini kerap menerima jasa pembuatan janur untuk acara pernikahan untuk dapat terus bertahan hidup. Nova Monika, Yoga Pratama, Daai TV. Ya pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah di tahun 2016 ini, pengiriman paket dan wesel meningkat 40%. Untuk mengetahuinya, berikut liputannya untuk Anda. Sebagian besar masyarakat yang tidak bisa mudik, banyak yang memanfaatkan jasa Pos Indonesia untuk mengirimkan kartu ucapan atau bingkisan Lebaran. Seperti kesibukan yang terlihat di kantor Pos Indonesia yang terletak di Jalan Lapangan Banteng Utara nomor 1 Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Volume pengiriman paket barang naik dari 12 ribuan per hari menjadi 18 ribu hingga 19 ribu paket Lebaran. Paket didominasi oleh pakaian dan makanan. Peningkatan ini sudah terjadi sejak seminggu setelah puasa dan diperkirakan akan terus berlangsung hingga H-4 menjelang Idul Fitri. Peningkatan volume kiriman terutama untuk paket menjelang Lebaran ini kisarannya antara 30-40% dari volume kiriman normal. Itu biasanya publik atau masyarakat mengirimkan kirimannya mulai dari seminggu setelah puasa sampai nanti H-4 sebelum Lebaran. Tak hanya pengiriman barang saja yang meningkat hingga 40%, namun juga peningkatan terjadi pada pengiriman wesel hingga 25%. Lili Arianto, selaku Humas PT Pos Indonesia Regional 4 Jakarta menyatakan, peningkatan ini terjadi karena memang sudah menjadi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Fitri, khususnya bagi mereka yang tidak dapat bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Selain itu, jasa pengiriman pos juga mengurangi resiko kehilangan. Menurut pengiriman barang sangat membantu karena ini liburan Hari Raya Idul Fitri, karena kita setiap bulan kita pulang kampung, jadi kita titip barang di sini bisa sangat membantu gitu. Membantu dari segi kita resiko di jalanan lah. Misalnya kita bawa barang banyak, misalnya kita bisa titipin di sini gitu. Sutrijaya, Budi Wiroutomo, Daai TV. Nah, Matt, dan pemirsa, perjalanan mudik itu kan suka memakan waktu yang lama ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita bawa anak kecil, suka bingung juga ya, takut bosen gitu di perjalanan. Nah, tapi jangan sedih, karena sekarang sudah ada layanan mudik ramah anak yang kemudian membuat anak-anak ini jadi tidak bosan selama perjalanan, karena memang ada rumah dongeng atau cerita dongeng dari orang-orang yang kemudian secara sukarela untuk memberikan dongeng kepada anak-anak selama musim mudik. Nah, untuk mengetahui seperti apa serunya mudik dengan ramah anak dengan dongeng, kita saksikan dalam tayangan berikut.
Mudik telah menjadi tradisi bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia menyambut Hari Raya Idul Fitri. Perjalanan mudik setiap tahunnya diikuti oleh seluruh kalangan dari berbagai usia, tak terkecuali anak-anak. Untuk meningkatkan kesadaran orang tua agar tetap memenuhi hak anak selama perjalanan mudik, Gerakan Para Pendongeng untuk Kemanusiaan Gepuk menyelenggarakan aksi mudik ramah anak melalui dongeng di beberapa lokasi transportasi umum sejak tahun 2012. Salah satunya di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini. Berbekal dengan peralatan musik dan dongeng yang sederhana, kehadiran Gepuk di tengah para pemudik cukup menarik perhatian. Selain mengusir kejenuhan anak-anak yang ikut mudik, dongeng yang dibawakan Gepuk juga mengedukasi orang tua agar memperhatikan kebutuhan anak selama perjalanan mudik. Di antaranya menyiapkan obat-obatan, makanan, pakaian, serta minuman yang cukup, membawa buku bacaan anak, serta menyiapkan lagu-lagu anak yang dapat diperdengarkan saat anak mulai bosan. Yang ingin kami capai dari Gepuk, Gerakan Para Pendongeng untuk Kemanusiaan adalah kami ingin bagaimana agar seluruh orang tua, orang dewasa dalam kegiatan mudik ini itu memperhatikan hak-hak anak. Jadi ada beberapa tips yang kita siapkan dan kita bagikan kepada orang tua, diedukasi lewat brosur ini. Oh, ini saya senang sekali, saya baru saja nih. Kayaknya baru kali ini saya mendengar ada Gepuk ini ya. Jadi memang bagus juga agar ibu-ibunya terutama kita orang tua persiapan harus lebih matang sebelumnya. Kemudian anak-anak juga tidak jenuh dan kakak-kakaknya juga tidak bete. Jadi kalau memang tidak bisa membaca buku bacaan, tidak bisa membaca dongeng, kita bisa sebagai orang tua atau kakak-kakaknya seperti itu. Jadi tidak bete, kita tidak bete, anak tidak jenuh. Ya, dengan aksi mudik ramah anak ini diharapkan para pemudik yang membawa batita dan balita selalu memperhatikan kondisi sang anak agar sehat dan selamat sampai di tujuan. Wode Rizky, Agestino, The ITV. Ya pemirsa, berikut ini perakiraan cuaca untuk sejumlah kota besar di Indonesia. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindo.tv. Dan akhir kata saya Lorena Evelyn. Dan saya Raden Marlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.